wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman dan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Saudaraku seiman, mari kita tetap realitas agung ini. Hidup di dunia ini hanya sekali. Ini adalah satu-satunya panggung di mana kita bisa beramal, berjuang, dan mengumpulkan bekal sebelum tirai kehidupan ditutup selamanya. Dalam keterbatasan waktu yang singkat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan satu konsep fundamental yang menjadi inti dari keberadaan kita, yaitu amanah. Apa sebenarnya amanah itu? Amanah secara bahasa berarti kepercayaan dan titipan. Namun dalam konteks agama, amanah jauh lebih luas. Amanah adalah semua tanggung jawab, kewajiban, potensi yang Allah berikan kepada kita, mulai dari hal terkecil hingga terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan memikul amanah itu, dan mereka khawatir jika akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dan mulianya amanah ini. Sampai-sampai benda-benda raksasa pun enggan memikulnya, tetapi kitalah manusia yang menerimanya. Amanah ini meliputi yang pertama, amanah ubudiyah, yang artinya peribadatan. Amanah terbesar kita adalah beribadah dan mengesahkan Allah. Inilah tujuan utama penciptaan kita. Yang kedua, amanah al-khalq, yang artinya penciptaan diri. Tubuh kita, akal kita, waktu kita, bahkan potensi dan bakat yang kita miliki adalah amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ini adalah seruan agar kita tidak menyia-nyiakan titipan waktu dan kesehatan yang merupakan modal utama hidup. Yang ketiga, amanah muamalah, yang artinya interaksi sosial. Ini mencakup peran kita dalam keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Menjadi orang tua yang mendidik anak dengan baik adalah amanah. Menjadi pemimpin yang adil adalah amanah. Bahkan menjaga lisan dari gibahan dan perkataan yang sia-sia adalah amanah. Selanjutnya, konsekuensi menghidupkan amanah setiap hari. Karena hidup hanya sekali, maka setiap hari harus diisi dengan kesadaran akan tanggung jawab ini. Menghidupkan amanah setiap hari berarti kita senantiasa berada dalam mode pertanggungjawaban.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dari hadis ini kita belajar bahwa konsep pemimpin sangat luas. Suami adalah pemimpin rumah tangga, istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan bahkan seorang pekerja adalah pemimpin atas pekerjaannya. Semua akan dihitung di yaumul hisab kelak. Kemudian, bagaimana kita menghidupkan amanah ini dalam praktik sehari-hari? Yang pertama, awali dengan niat. Perbaiki niat kita setiap pagi, bahwa semua aktivitas yang kita lakukan adalah untuk meraih ridho Allah dan menunaikan kewajiban. Yang kedua, jujur dalam bekerja, tepat waktu, profesional, dan tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Inilah wajah amanah dalam urusan duniawi. Yang ketiga, menjaga harta dan lisan. Titipan Allah berupa harta harus digunakan di jalan yang benar, dan lisan harus dijaga dari menyakiti atau menfitnah orang lain. Jangan sampai kita menjadi golongan yang hianat. Saudaraku, kehidupan ini adalah ladang. Kita menanam hari ini, kita panen di akhirat. Jika kita menyepelekan amanah, kita tergolong orang yang hianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang perbuatan hianat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Maka dari itu, mari kita jadikan hari-hari kita sebagai catatan amal terbaik. Ingatlah selalu, hidup cuma sekali. Hidupkan amanah setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati dan langkah kita untuk senantiasa menunaikan setiap amanah hingga akhir hayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.